Biarlah Tuhan Yesus yang menilai hati kami, betapa tulus dan setia padanya. Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam firman-Nya. Willow GKE, itulah rumah iman, tempat kami memuliakan nama-Nya. Willow GKE, itulah rumah iman, tempat kami melayani dan mewartakan Injil-Nya. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah pada hari Minggu 24 Mei 2020. Baiklah kita mempersiapkan diri, jemaat dimohon berdiri dan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 120 bait 1 dan 2. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu. Allah Bapa, kami puji Putra Allah, kami agungkan Kau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Kau selamatkan kami, memberi hidup baru. Putra Allah, kami agungkan Kau. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Marilah kita memuliakan Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini.
Nyatakanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang Maha Baik, yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur atas berkat dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Walaupun kami di seluruh dunia dan khususnya Indonesia, kota Palangkaraya, didera oleh virus corona, namun kasih dan penyertaan Tuhan bagi gereja-Mu dan jemaat-Mu tidak terputus, dan Engkau telah menyertai kami dan kami rasakan itu semua. Melalui ibadah mandiri di rumah masing-masing, firman-Mu telah dan terus disampaikan, iman jemaat-Mu semakin dikuatkan di dalam Engkau. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami beroleh pengertian dari firman-Mu, dan kami taat dan setia kepadamu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu akan memelihara hatimu dalam Kristus Yesus. Amin. Adapun dasar Alkitab untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini, sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Pengelis, dari kitab Perjanjian Baru, dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-26, dengan judul Doa Yesus untuk murid-muridnya. Saya membacakan khusus hanya ayat 20 sampai 23 demikian. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa menjadi satu di dalam aku dan aku di dalam Engkau, oleh mereka juga, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitakan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam doa Tuhan Yesus ini ada beberapa penekanan hari ini bagi kita. Yang pertama, yaitu ayatnya yang kedua dan ketiga demikian.
sama seperti Engkau telah memberitakan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan jelas dalam ayat yang kedua dan ketiga ini bahwa Yesus Kristus adalah telah memberikan, mengaruniakan, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal itu. Keselamatan itu ialah mengenal Allah adalah Allah satu-satunya Allah yang benar, yang telah mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Dan itulah keselamatan yang telah Allah rancangkan dan rencanakan bagi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, yang tidak bisa menolong dirinya sendiri, harus ditolong oleh Allah yang Maha Kuasa, yang kudus. Sehingga karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Yesus Kristus diutus, sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu adalah mengenal, percaya kepada Allah yang benar di dalam Yesus Kristus yang telah diutus untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sudah mengenal Yesus? Dan tidak cukup hanya mengenal, tetapi menggantungkan diri dan percaya kepadanya di dalam Yesus Kristus yang telah mati, yang telah berkorban di kayu salib, dan telah dikubur dan bangkit pada hari yang ketiga, dan Ia telah naik ke surga, dan Ia mengaruniakan keselamatan dan hidup yang kekal bagi kita. Itu kepastian, tidak ada jalan yang lain. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya dan mengenal, maka ia akan sampai kepada Bapa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama ditegaskan dari nas ini, yaitu ayatnya yang kedua dan ketiga. Keselamatan dan hidup yang kekal itu ialah mengenal, percaya kepada Allah yang benar, Allah yang telah mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Dan itu sudah kita terima, itu kita pegang, jangan lepas, karena itulah keselamatan dan hidup yang kekal bagi kita. Lalu saudara, yang kedua dari nas ini ialah ayat 14 dan ayat 15. Demikian dikatakan dalam nas ini, ayat 14 dan 15, Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Dan yang kedua dari nas ini ialah bahwa sama seperti Kristus bukan dari dunia, demikian juga murid-murid, demikian juga kita bukan dari dunia ketika kita percaya, bersekutu, bersatu dalam Yesus Kristus. Sehingga wajar kalau dunia membenci, wajar kalau kejahatan membenci, wajar kalau yang berpikir secara dunia ini membenci firman Allah, membenci orang-orang yang mengikuti firman Allah. Tetapi Yesus telah berdoa. Yesus berdoa supaya Bapa di surga tidak mengambil kita dari dunia ini, tidak membawa kita segera ke surga, tetapi Ia meminta kepada Tuhan Yesus supaya kita, murid-murid dan semua yang percaya kepadanya, dilindungi dari segala yang jahat ketika ada di tengah-tengah dunia ini. Saudara, ini jaminan bagi kita. Kita tidak segera diangkat lalu dibawa ke surga oleh Tuhan Yesus, tetapi Ia meminta kepada Bapa supaya kita dilindungi dari segala yang jahat. Artinya apa? Kita tetap di dunia ini, kita tetap diberikan kesempatan hidup di dunia ini, tapi Allah melindungi kita dari segala yang jahat. Maksudnya apa? Maksudnya ialah supaya kita ketika menghadapi pencobaan, kita tidak dikalahkan. Kita menghadapi tantangan, kesulitan, kita tidak dikalahkan, karena Allah pembela kita dan kita tetap percaya kepadanya.
Saudara, kalau kita menghadapi orang-orang yang benci, berjuang dalam menghadapi kejahatan dunia ini, tentu bisa saja kita menjadi babak belur, kita terluka, kita bersedih, kita menderita. Tetapi tidak boleh kita yaitu lari dari segala hal yang harus kita hadapi. Kita tetap teguh karena Allah melindungi kita, Allah memelihara kita. Lihat terakhir ayat yang yaitu 15 ini. Allah melindungi kita dari segala yang jahat. Yang jahat boleh bertempur dengan kita, yang jahat bisa kita hadapi, dan ya segala kemungkinan yang jahat itu kita pasti hadapi karena dunia membenci orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. Dan itu musuh kita, dan itu musuh bersama gereja-gereja, musuh bersama orang-orang percaya. Sehingga ada jaminan Tuhan melindungi kita dari yang jahat itu. Walaupun kadang harus babak belur, walaupun bisa terluka, walaupun bisa sakit, tetapi ada jaminan Allah akan melindungi kita. Sehingga tidak boleh mundur, tidak boleh kemudian menjadi putus asa, apalagi masuk jatuh ke dalam kebinasaan jauh dari Tuhan. Tetap percaya, tetap berjuang, tetap taat. Ada jaminan perlindungan dari Allah di dalam ayat yang ke-15. Itu doa Tuhan Yesus. Nah, saudara, kemudian yang ketiga dari nas ini, kita bisa melihat dari yang ketiga dari ayat 20 dan 21. Demikian, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, ini doa Tuhan Yesus. Ia tidak berdoa hanya untuk murid-muridnya, tetapi ia juga berdoa untuk semua orang yang percaya kepadanya. Untuk apa? Untuk tetap menjadi satu, gereja-gereja menjadi satu, orang percaya menjadi satu, dan kemudian satu di dalam Kristus, Kristus di dalam Allah, dan aku, Yesus, Allah menjadi satu. Kamu, kita, Yesus, Allah menjadi satu, dan itu supaya dunia percaya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara, kalau kita terjerai-berai, kalau kita saling sikut, kalau kita saling benci, kalau kita saling serang, kalau kita kemudian tidak bersatu sebagai umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini, itu tidak selaras dengan apa yang didoakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-20 sampai dengan ayat 21 ini. Sehingga demikian, bahwa sebagaimana Allah itu Tritunggal yang Esa, Allah di dalam Yesus Kristus satu, lalu dari Yesus Kristus dan dari Allah keluar roh yang sama, yaitu Roh Kudus yang menyertai kita. Demikian juga kita, saya, Bapak Ibu Saudara, gereja-gereja yang percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Allah, mengenal Yesus Kristus sebagai utusan Allah, sebagai juru selamat dunia, menjadi satu. Dan itulah kekuatannya supaya dunia percaya, dunia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama memperingati yaitu bulan Oikumene. Apa itu bulan Oikumene? Yaitu satu gerakan gereja bersama-sama untuk memuliakan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dengan berbagai program dan kerja dari PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, bersama-sama seluruh gereja untuk memuliakan Allah. Di tahun 2020 ini, di bulan Mei ini, bulan Oikumene ini adalah 70 tahun gerakan Oikumene di Indonesia, dan ini adalah jubileum 70 tahun PGI. Luar biasa. Kita melihat gerakan yang dilakukan PGI bersama dengan pemerintah, bersama dengan berbagai lembaga baik nasional, internasional, dan semua lembaga bergerak bersama-sama untuk kemanusiaan, untuk memuliakan manusia, memuliakan kehidupan, dan itu semua untuk memuliakan Allah yang Maha Kuasa itu. Di sini PGI melakukan tugasnya ialah menjadi satu, bukan satu gereja, bukan satu organisasi, tapi satu orang-orang percaya dalam gerakan bersama untuk memuliakan Allah di tengah-tengah dunia ini, memuliakan kehidupan di tengah-tengah dunia ini dengan perjuangan bersama. Entah gereja mana, aliran mana, dan
berbagai macam jenis yaitu denominasi, tapi bisa satu untuk memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Dan itu didoakan Yesus, dan PGI merupakan wujud dari doa Yesus itu dilaksanakan dalam kehidupan kita, yaitu supaya menjadi satu memuliakan yaitu Allah. Sehingga dengan gerakan bersama, baik secara nasional, secara daerah, secara internasional, supaya dunia mengenal Allah di dalam Yesus Kristus yang diutus untuk keselamatan dunia ini. Selamat bulan Oikumene. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Marilah kita bersama-sama naikkan syafaat kita. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Di tengah-tengah deraan COVID-19 ini, kami sungguh merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi gereja dan umat-Nya. Melalui ibadah mendiri di rumah-rumah, Firman-Mu terus disebar luaskan dan dikuatkan iman kami di dalam Engkau. Terus penuh dengan optimisme, penuh dengan semangat, bahkan penuh pengharapan, karena Tuhan adalah sumber pengharapan dan hidup yang kekal bagi kami. Terima kasih atas firman-Mu hari ini. Yesus telah berdoa, Tuhan Yesus Kristus telah berdoa bagi murid-muridnya, berdoa bagi semua orang, berdoa bagi kami, berdoa untuk gerakan Oikumene, supaya menjadi satu di dalam Kristus, satu di dalam Bapa, satu di dalam semua, supaya dunia mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Bersyukur karena Engkau telah memelihara kami semua, memelihara keluarga-keluarga kami, memelihara anak-anak kami, memelihara jemaat-Mu ya Tuhan. Kami mohon, berkati tiap-tiap keluarga dan rumah tangga kami, berkati anak-anak kami dalam perjuangan mereka di masa social distancing yang dihadapi. Anak-anak kami, para bekerja dan bersekolah, berpendidikan dari rumah. Tapi kasih Tuhan terus memberkati, sehingga kami terus ya Tuhan diperkaya dalam segala sesuatu, diperkaya dalam hikmat, diperkaya di dalam ketaatan kami kepada Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau telah memelihara gereja-gereja-Mu dan mengutus para pelayan-pelayan-Mu, baik itu penetua, diakon, pendeta, guru-guru agama, pikaris, penginjil, guru-guru sekolah minggu, aktivis-aktivis gereja-Mu, orang-orang yang melayani di dalam rumah-Mu. Berkati kami semua Tuhan, sehingga kami dapat melayani dengan kasih, melayani dengan baik, sehingga nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan, dan kami bersama-sama berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, kami serahkan pada saat ini orang-orang terlantar, para janda duda yatim piatu, fakir miskin, dan orang-orang yang menderita pada saat ini. Uluran kasih Tuhan melalui siapapun sebagai alat di tangan-Mu, kami sekalian boleh menyatakan kasih Tuhan kepada saudara-saudara kami. Terpujilah Engkau Tuhan atas kasih-Mu. Kami juga berdoa bagi warga jemaat kami, orang-orang yang dalam kelemahan, dalam sakit penyakit. Tuhan hadir, Tuhan memberkati perawatan pengobatan. Engkau menjamah mereka sehingga mereka dipulihkan dan disembuhkan. Di tengah-tengah deraan virus corona ini Tuhan, di bumi ini, di Indonesia ini, di kota Palangkaraya ini, berkati kami semua ya Tuhan. Pemerintah dari pusat, Bapak Presiden dan segenap jajarannya, sampai pemerintah di daerah-daerah dan di tempat-tempat terpencil sekalipun, sehingga kami boleh bersinergis bersama-sama, bergotong royong untuk memutus mata rantai penularan virus corona ini, sehingga pada saatnya Tuhan, tidak lama lagi, yaitu semuanya akan berakhir, dan kami boleh kembali untuk beraktivitas dan bekerja dan melayani seperti sedia kala ya Tuhan. Karena pertolongan Tuhan Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus menyertai kami. Kami yakin ya Tuhan, hanya Engkau saja yang abadi. Segala persoalan dan tantangan tidak ada yang abadi. Semuanya akan berlalu dan berakhir, dan Tuhanlah yang kekal dan abadi bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kami serahkan Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis, resort-resort jemaat-jemaat
dan semua orang yang melayani. Engkau berkati kami semua ya Tuhan, sehingga dapat mengelola pelayanan dengan baik dalam segala situasi dan keadaan. Tuhan penolong dan memberkati dan menyertai kami semua. Di tengah-tengah kesulitan, Tuhan adalah jawaban dan solusi terhadap segala sesuatu, menolong kami untuk keluar dari segala kesulitan kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik, yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Kami serahkan ya Tuhan seluruh kehidupan warga jemaat kami, kehidupan bangsa dan negara kami, dan kehidupan kami semua dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami yang kami serahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar berdoa yang kami naikkan bersama-sama saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah akan firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam Mazmur 96 ayat 7 dan 8. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan pemeliharaan-Mu. Kami tetap ada sebagaimana adanya saat ini. Itu semua karena kebaikan, anugerah dan pemberian-Mu. Saat ini dengan penuh rasa syukur, kami menyerahkan persembahan kami. Kiranya Engkau berkati dan Engkau terima, sehingga itu dapat dikelola dan dipergunakan secara baik dan bertanggung jawab oleh majelis-Mu, untuk kepujian dan hormat kemuliaan Kristus di tengah-tengah pelayanan kami, di tengah-tengah dunia ini. Bersama dengan barang duniawi ini, kami serahkan seluruh hidup kami untuk memuliakan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 387, bait 1 dan 2. Ku heran Allah mau memberi. Ku
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan melayani. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Terimalah berkat Tuhan. Berkat daripada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dinyatakan, serta di dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya